Nah, replanting itu apa sih? Sebenarnya replanting itu intinya adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan perekonomian. Hanya itu saja, Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan petani sawit. Jadi memang tujuan awal replanting itu adalah dua ini, jadi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan perekonomian. Jadi kemudian sebenarnya sudah ada perhitungan-perhitungan yang memang sudah dijalankan oleh beberapa perkebunan, baik perkebunan swasta maupun negara, atau bahkan masyarakat terkait mereka punya standar masing-masing ini loh untuk kapan saatnya replanting, kapan saatnya ditunggu. Jadi di sini kita sudah mulai akan membahas hal tersebut ya. Jadi di sini saya akan menampilkan perspektif dari perkebunan swasta seperti apa sih sebenarnya, ataupun perkebunan pribadi yang cukup lebar seperti apa seperti replantingnya seperti itu. Next. Jadi kembali lagi, sebenarnya masalah kita harus replanting itu sebenarnya apa sih masalah yang saat ini terjadi? Eh, Replanting memang di perusahaan rata-rata jalan 25 tahun, tapi di masyarakat, di kelompok tani, di koperasi itu bahkan umur 35 tahun pun masih belum di planting. Ya, banyak faktor yang menjadi pertimbangan dari masing-masing pihak ya, baik dari masyarakat, kelompok tani, koperasi, atau perkebunan swasta, ataupun punya negara sendiri. Jadi banyak eh, landasannya kenapa mereka baru mulai planting dan kenapa mereka mulai planting seperti itu. Tetapi memang jika pada kita sendiri adalah kesiapan dari mental kita sendiri untuk melakukan replanting. Karena mungkin kalau lahannya itu beli sudah jadi, nah itu mungkin akan berbeda. Atau mungkin lahannya itu adalah lahan peninggalan dari orang tuanya atau biasanya generasi kedua. Nah, itu pasti akan berbeda rasanya atau mental kita sebagai petani untuk melakukan kegiatan replanting. Jadi, yakin tak yakin ini, mampu nggak aku ini ya mengelola replanting sendiri. Dalam arti tidak ada pendamping. Misalkan kalau memang mau mandiri, walaupun sebenarnya masih banyak cara-cara pengelolaan dari replanting ya. Jadi, selanjutnya adalah dana, ya pasti kan Pak. Replanting itu kaitannya kalau kita bicara dengan replanting penuh ya. Replanting penuh kan memang pokok kita wajib kita tumbang semuanya, kita tumbang, kita chipping. Jadi dengan otomatis kita anggaplah sekitar 30 bulan dengan rata sekarang bibit itu 30 bulan sudah siap panen, berarti 30 bulan kita tidak berpenghasilan dari kebun kita. Berarti kan akan berpengaruh kepada keuangan kita juga Bapak Ibu. Jadi memang replanting ini sebenarnya bukan hanya dari segi tanaman, tapi dari segi mental petani dan kemudian dari dana petani itu sendiri itu memang menjadi salah satu faktor kenapa kenapa kok belum terjadi replanting itu. Padahal pertimbangannya banyak tadi ya. Rata-rata produksi per hektar rendah, tidak ekonomis. Ya, seharusnya kenapa perusahaan itu 25 tahun yang sudah mereplanting karena memang banyak faktor. Sebenarnya pertama adalah penurunan produktivitas per hektar yang cukup signifikan ya. Jadi secara perhitung-hitungan dengan antara upah, kemudian OER, dan juga yang lainnya, produktivitas itu akan mempengaruhi terhadap efisiensi dan efektivitas dari kegiatan panen itu sendiri. Gitu. Kemudian kesulitan tenaga kerja panen pokok tinggi. Nah, memang itu menjadi faktor utama sebenarnya kan Bapak Ibu kan. Selama masih bisa dipanen, panen aja itu. Sampai siapa yang nggak bisa manen lah seperti itu. Atau sampai memang buahnya nggak ada. Selagi buahnya masih ada dan memang masih ada yang sanggup untuk melakukan kegiatan panen, ya pasti akan dipanen. Itu yang terjadi di masyarakat saat ini seperti itu. Ataupun di kita-kita lah. Kalau perkebunan swasta kan pasti sudah menghitung ya seperti apa. Karena kaitannya dengan pokok tinggi juga pasti
hasil dari karyawan juga pasti akan menurun. Seperti itu. Jadi beberapa landasan perbedaan antara cara pandang perusahaan swasta dengan perkebunan rakyat. Kemudian pertimbangan harga jual produk CPO dan PKO di pasaran ini biasanya adalah perusahaan yang akan mempertimbangkan seperti ini ya. Yang tidak kalah penting adalah serangan Ganoderma. Yang kita ketahui mengapa demikian? Ya Ganoderma ini kan yang akan langsung berdampak kepada produksi kita kan Bapak. Karena kan rumput produksi kan cuma tiganya, SPH, janjang per pokok, dan juga BJR gitu. Kalau pokoknya kena serangan Ganoderma dan mati, berarti kan sudah hilang semua ya Pak. Pokoknya udah nggak ada, janjangnya udah nggak ada, apalagi BJR-nya kan gitu. Pasti dia akan berkurang semuanya. Jadi salah satu indikasi kita wajib melakukan replanting adalah apa? SPH tadi, satuan atau stem per hektar atau pokok per hektar lah sudah berkurang. Jadi seharusnya minimal standar itu biasanya 130 atau sampai dengan 142 per hektar itu masih bisa kita tanam, kita rawat. Tapi ternyata tanaman kita udah di bawah itu jauh gitu, 80 pokok, 90 pokok. Itu sebaiknya sebenarnya memang wajib kita sudah mulai melakukan perencanaan replanting ya. Karena memang ya secara hitung-hitungan tadi kan produktivitas kita jadi berkurang. Cuma memang kendalanya ya tadi terkait dengan kita sanggup nggak 3 tahun tidak berpenghasilan atau keuangan kita sanggup tidak dengan hal tersebut. Nah, makanya perlu perencanaan-perencanaan matang ataupun beberapa informasi Sawit Pro, terus tumbuh.